Selamat sore, kami yang beranggotakan Abdul Manan, Afdal Marwan, Dina Aulia Israr, Erwanto, Indah Afreza, Matius Sahatogi Simatupang, Mutiara, Rahmat Adiputra, dan Yohana Mareta Siahaan akan membahas mengenai bab 15 tentang peranan informasi dalam kualitas produk dan jasa serta kualitas jasa. Kualitas perangkat lunak. Kualitas perangkat lunak sebagai tempat, waktu, sesuai anggaran dalam memenuhi kebutuhan pemakai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Matius. Dimensi-dimensi kualitas produk dan jasa dibagi atas dua, yaitu dimensi kualitas produk, dimensi kualitas jasa. Dimensi kualitas produk yaitu kinerja atau performance, seberapa baik suatu produk melakukan apa yang memang seharusnya dilakukan, pernak-pernik atau features yang melengkapi atau yang meningkatkan fungsi dasar suatu produk, keandalan atau reliability kemampuan suatu produk untuk bertahan selama penggunaan yang biasa, kesesuaian atau conformance, seberapa baik suatu produk dapat menyesuaikan dengan standar, daya tahan atau durability, ukuran umur dari suatu produk, kemudahan perbaiki produk dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, dan apabila mengalami kerusakan ada teknis yang bisa memperbaiki produk tersebut. Keindahan atau estetik, bagaimana suatu produk dapat dilihat dan dirasakan. Persepsi pada kualitas, yaitu pengaruh iklan, peringkat para pakar, pendapat teman dan keluarga untuk mempengaruhi persepsi kita pada kualitas produk. Wabarakatuh, nama saya Erwanto, saya dari kelompok 7 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Dimensi kualitas jasa, ada 5 dimensi. 1. Berwujud, hal yang dilihat pelanggan saat jasa sedang dikerjakan, fasilitas, pegawai, perlengkapan, dan peralatan. 2. Keandalan, keandalan suatu produk seperti personil jasa melakukan pekerjaan secara konsisten, akurat, dan dapat diandalkan. 3. Responsif, pelanggan tidak ingin harus menunggu untuk dilayani. 4. Kepastian, pelanggan mengharapkan personil jasa sopan dan terpelajar. 5. Empati, personil jasa harus menunjukkan perhatian yang tulus atas kebutuhan dari pelanggan. Manajemen kualitas, manajemen kualitas adalah konsep yang menyatakan bahwa perusahaan dapat mencapai tingkat kualitas yang diinginkan pada proses dan jasanya dengan mengikuti praktek manajemen. Demikianlah presentasi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Manan. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Konsep manajemen kualitas. Tetapkan tujuan inovasi dan perbaikan secara terus-menerus. Ambil filosofi baru. Tidak dapat menerima kekurangan dan kesalahan lama. Hentikan ketergantungan pada inspeksi massal, persyaratan bukti statistik untuk menemukan titik permasalahan. Hentikan praktek memberikan bisnis berdasarkan harga. Gunakan metode statistik untuk menemukan titik permasalahan. Lembagakan metode modern dalam pelatihan kerja. Perbaiki pengawasan. Lakukan apa yang tepat bagi perusahaan. Jangan hanya menyerahkan kuantitas yang diisyaratkan saja. Hilangkan rasa takut sehingga orang merasa aman untuk mengungkapkan permasalahan dan meminta informasi. Hilangkan halangan antar departemen dan halangan dengan pemasok dan pelanggan sehingga ada komunikasi yang terbuka. Kerjakan dan tunjukkan cara bagaimana pekerja melakukan pekerjaannya. Kemudian hilangkan standar kerja berdasarkan kuota jumlah. Singkirkan halangan antar para pekerja dan hak mereka untuk bangga dalam pekerjaan mereka. Lembagakan berbagai program pelatihan kembali untuk melakukan perubahan dan perkembangan yang baru. Dan terakhir, ciptakan struktur manajemen puncak yang akan menekankan pokok-pokok ini di setiap harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas Juran menyimpulkan bahwa kualitas dapat disarikan menjadi 3 proses dasar, yaitu yang pertama perencanaan kualitas, yang kedua pengendalian kualitas, yang ketiga perbaikan kualitas. Total Quality Control Freigebaum. Pada TQC, kualitas merupakan tanggung jawab seluruh bagian di luar perusahaan. Manajemen kualitas strategis. Manajemen mengambil pendekatan sistem dengan membagi masalah kualitas menjadi unit-unit yang dapat dikelola dan diarahkan dengan strategi. Total Quality Management. Keyakinan dasar melandasi adalah yang pertama, kualitas didefinisikan oleh pelanggan. Yang kedua, kualitas dicapai oleh manajemen. Yang ketiga,
kualitas adalah tanggung jawab seluruh perusahaan. Kerugian kualitas yang buruk. Kehilangan bisnis bila tidak memenuhi standar kualitas dari pelanggan. Perusahaan bisa kehilangan bisnis karena pelanggan memindahkan pesanan ke tempat perusahaan yang lain. Tuntutan hukum. Bila perusahaan menghasilkan produk yang menyediakan jasa yang berkualitas buruk, perusahaan berisiko dituntut oleh pelanggan atas kerusakan atau kecelakaan yang harus membayar ganti rugi dan penyelesaian yang mahal. Kehilangan produktivitas. Material berkualitas rendah, mesin yang usang dan tidak tepat lagi. Proses ini tidak efisien dapat menyebabkan para pekerja mencapai tingkat produksi yang produktivitas yang rendah. Biaya-biaya dalam program kualitas yang rendah. Kegagalan adalah biaya yang terjadi karena kualitas yang buruk. Biaya adalah pemeriksa kualitas yang memberikan produk saat proses di pabrik. Biaya pencegahan adalah semua aktivitas bertujuan untuk mencegah kecacatan dan rancangan produk yang memberikan kontribusi pada kualitas, pemilihan pemasok dan pelatihan pegawai dan lain sebagainya. Layanan merupakan kegiatan yang tidak dapat didefinisikan karena tidak berwujud, yang merupakan objek utama dari transaksi yang dirancang untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Bila barang dihasilkan melalui proses produksi, maka layanan dihasilkan dari pemberian sarana dan prasarana yang ditunjang dengan penyampaian keterampilan tertentu dari pemberian kualitas pelayan. Ada 10 faktor yang mengemukakan pelayanan, yaitu bukti fisik, keandalan, ketanggapan, kesopanan, perhatian yang tulus, kompetensi, credibility, security, dan komunikasi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kualitas pelayanan, yaitu ada Zilham et al. Tahun 1990 dalam Elitan dan Anatan 2007 mengemukakan bahwa ada 10 faktor yang menentukan kualitas layanan. Ke-10 faktor kualitas layanan ini ditinjau dari sudut pandang pelanggan, yaitu ada tangible, suatu bukti fisik, reliability, keandalan, responsiveness, ketanggapan, courtesy, kesopanan, empati, perhatian yang tulus, kompetensi, credibility, security, dan communication. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Sistem informasi kualitas pelayanan. Untuk menciptakan kualitas pelayanan yang handal, perusahaan berpedoman pada suatu keyakinan bahwa kualitas pelayanan sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam mendengarkan suara pelanggan. Hal ini berarti bahwa kemampuan serta kepekaan perusahaan dalam menangkap dan menanggapi harapan pelanggan akan menentukan bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan kepada pelanggannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Indah. Tujuan dari pendengaran suatu suara pelanggan secara sistematik adalah perusahaan yang dapat mendengarkan suara pelanggan dan menanggapi apa yang diinginkannya, yang pada gilirannya akan dapat menciptakan keunggulan bagi perusahaan itu sendiri. Berry dan Parasuraman melalui artikelnya Make Listening a Habit dalam World Executive Digest tahun 71 dalam Elitan dan Anatan tahun 2007 mengemukakan 5 dasar yang menjadi pedoman dalam mengembangkan sistem pendengaran yang sistematik, antara lain: yang pertama, menilai harapan pelanggan. Yang kedua, menitik beratkan pada kualitas informasi. Yang ketiga, memperhatikan suara pelanggan. Yang keempat, menghubungkan kinerja pelayanan dengan hasil pelayanan. Yang terakhir, memberikan umpan balik pada karyawan. Sekian presentasi dari kami mengenai bab 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.